Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang mengambil mata kuliah manajemen project IT, gitu ya. Pada pagi hari ini saya buatkan video pembelajaran yang ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses bagi teman-teman untuk menyusun proposal, gitu ya, pengajuan sebuah project. Saya share dulu. Oke, teman-teman tidak kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kita masuk ke materi penyusunan work breakdown structure atau WBS dalam manajemen proyek bidang IT, begitu ya. Seperti yang sudah kita sering sampaikan, gitu ya, di mahasiswa, targetnya adalah mampu menyusun dan mempresentasikan proposal penawaran manajemen proyek bidang TIK tentunya, karena teman-teman kan jurusan IT, gitu ya. Makanya di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penyusunan WBS, begitu ya, yang disesuaikan dengan timeline di dalam sebuah project. Dan sebelumnya teman-teman sudah belajar banyak hal ya, gitu ya, mulai dari berbagai jenis proyek IT, ruang lingkup pekerjaan, legalitas untuk proyek IT, kebutuhan tenaga ahli, manajemen sumber daya, dan sekarang bagaimana menyusun work breakdown structure atau WBS, gitu ya. Jadi ada keberlanjutan sebetulnya materi kita. Teman-teman semua, di sini ada informasi yang menarik, begitu ya, yang bisa kita kritisi. Di sini ada banyak sekali informasi yang mengatakan bahwa proyek Gor Cangkring Kulon Progo terlambat, kontraktor dikenakan denda mulai besok. Teman-teman semua, ketika kita mengerjakan sebuah proyek apapun itu, begitu ya, kita harus memahami setiap proyek itu pasti ada timeline, pasti ada waktu, jangka waktu untuk penyelesaiannya. Ketika tidak selesai, apakah kena denda? Iya, ini sebagai contoh. Memang untuk proyek IT saya tidak mendapatkan informasi di berita, begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan memang setiap proyek di pemerintah itu ada klausul, gitu ya, di dalam kontraknya akan ada denda ketika mengalami keterlambatan untuk submit hasil pekerjaan, gitu ya. Ya mungkin karena di sini kalau di proyek-proyek IT sesuatu yang intangible ya, sehingga bisa dikatakan tidak ketahuan juga, begitu ya, oleh masyarakat, gitu. Karena ketika membangun sebuah sistem ada modul yang belum jalan pun kan orang nggak tahu, gitu ya. Bisa jadi begitu. Itu kelebihan di di proyek-proyek IT ya, teman-teman ya. Tapi kalau di fisik kan kelihatan, gitu ya. Oh itu belum kepasang, oh bisa. Proyek pemerintah terlambat, kontraktor kena denda 5% per 50 hari. Bayangkan teman-teman, kalau terlambat 50 hari, itu dendanya 5%. Kalau proyeknya 1 miliar, berarti 50 hari, itu dendanya 50 juta. Ya kan? Karena 10%-nya kan 100 juta. Nah, kalau kita dalam proyek itu labanya misalkan 20%, gitu ya, bersih, gitu ya, berkurang laba bersihnya kita. Proyek telat selesai, Pemkot tak akan beri toleransi. Ada informasi-informasi seperti itu. Makanya teman-teman semua di sini menunjukkan bahwa ketika kita mengelola sebuah proyek, ada tantangan menarik di sana. Bagaimana proyek yang kita laksanakan itu bisa sesuai dengan timeline, bisa sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya diselesaikan. Apa yang seharusnya dilakukan? Sebelumnya sudah kita pelajari ya, identifikasi ruang lingkup, identifikasi sumber dayanya, terus manajemen sumber dayanya seperti apa, kan begitu ya. Nah, sekarang lebih kepada bagaimana membagi-bagi pekerjaan atau membuat
WBS gitu ya teman-teman ya. Oke. WBS itu apa? Work Breakdown Structure atau WBS adalah penguraian atau pembagian pekerjaan proyek menjadi aktivitas yang hierarkis gitu ya. Di mana setiap aktivitas ini akan dialokasikan kepada pelaksanaan masing-masing. Jadi teman-teman semua, intinya di dalam WBS itu kita memecah, membagi-bagi pekerjaan proyek menjadi bagian yang lebih kecil, kan gitu ya. Ini menjadi dasar WBS itu untuk pembuatan jadwal. Bukan hanya jadwal, bahkan di sana kita bisa melihat bagaimana di budgetingnya di tiap pekerjaan. Bagaimana kebutuhan sumber dayanya di tiap pekerjaan tersebut. Itu ya. Itu pentingnya ada WBS gitu ya. Oke. Bagaimana manfaat penyusunan WBS? Pertama, sebagai media untuk kontrol progres pelaksanaan proyek, gitu ya. Bahkan sebelumnya, begitu ya, itu sudah menjadi guidance bagi kita untuk penyusunan time schedule, gitu kan? Jadwal pelaksanaan. Nah, teman-teman semua, ketika kita menyusun sebuah jadwal pelaksanaan, saya mau menyampaikan realitas ya di lapangan seperti apa. Jadi ketika kita mengerjakan sebuah proyek, lakukanlah analisa time schedule-nya sesuai dengan kondisi umumnya terlebih dahulu. Compare dengan kemampuan sumber daya kita. Gitu ya. Kemampuan sumber daya kita bisa mengerjakan 1 bulan, tapi normalnya ini dikerjakan 3 bulan. Tulislah 3 bulan. Untuk berhubungan dengan klien, gitu ya, sehingga kita ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan bisa menyempurnakan, begitu ya, karena pada dasarnya ketika kita, nggak usah jauh-jauh lah, kita sendirilah, misalkan gitu ya, kita nyervis sepeda motor, dari servis sepeda motor itu terus disampaikan, Pak, ini sepeda motornya untuk servis seperti ini memakan waktu sekitar 4 jam. Kalau ini jam 10, berarti nanti baru bisa diambil jam 2 siang. Oke, sudah diinfo seperti itu. Kan gitu kan? Tapi pelaksana atau bengkel itu sebetulnya ini nggak sampai 4 jam selesai, paling 2 jam. Apa yang terjadi? Ketika 2 jam selesai beneran, di WA lah pemilik, begitu ya, atau jenengan semua, teman-teman semua, di WA. Pada saat jam setengah 12. Mas, motornya alhamdulillah lancar dikerjakan, dan sekarang sudah bisa diambil. Terima kasih. Apakah boleh diambil jam 2? Boleh. Apakah boleh diambil jam saat itu juga? Boleh. Tapi bagi kita sebagai orang yang nyervis, wah bagus juga nih. Merasa nyaman. Itu juga yang bisa kita lakukan di dalam mengelola sebuah proyek. Jadi bikin time schedule atau nanti apa namanya, bikin WBS iya, tapi kan ada hubungannya nanti dari WBS itu dibuat time schedule ya. Itu normalnya seperti apa, jadi kita bikin 2 sih biasanya. Yang berhubungan dengan klien seperti apa, yang berhubungan dengan internal kita itu seperti apa. Gitu ya. Manfaat WBS yang lain untuk apa? Untuk pengelolaan SDM. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita mendapatkan sebuah proyek, kita jadi tahu nih SDM seperti apa saja yang dibutuhkan. Gitu ya. Terus pada titik mana kita membutuhkan SDM itu? Saya kasih contoh ya untuk proyek TIK. Misalkan, oke, di tahap awal kita setelah kontrak lah ya, ini pra project itu anggap sudah selesai lah ya, misalkan gitu ya. Kita sudah dapat project, sudah dapat SPK, begitu ya. Di tahap awal itu yang bekerja itu bukan programmer. Di tahap awal yang bekerja itu sistem analis untuk melakukan
identifikasi, karena sebelum sudah tahu ya, sistem development life cycle. Di tahap awal itu analisa kebutuhan. Itu siapa? Itu sistem analis. Sistem analis bisa jadi melibatkan programmer di beberapa case di dalam meeting. Tapi tidak semua sumber daya programmer dibutuhkan di dalam proses pekerjaan itu. Maksudnya, ketika analisa kebutuhan selama 2 minggu, paling sudah dianalisa, terus di-show up, didiskusikan, di brainstorming dengan kawan-kawan programmer. Kalau kayak gini gimana nih? Oh, ini kesulitan nih, gini aja begitu. Jadi ada proses seperti itu. Tapi sumber daya SDM utamanya itu adalah sistem analis. Oke, bisa jadi untuk analisa kebutuhan, bikin flowchart, begitu ya, observasi bisnis proses, itu misalkan jalan 1 bulan. Berarti di bulan pertama kita belum bicara mock-up. Kita belum membutuhkan orang-orang desain grafis. Kan gitu toh? Bisa jadi bulan kedua. Gitu ya, baru mulai ke desain mockup atau user interface lah bahasanya, gitu ya. Gitu kan? Oke, itu ya, bisa kebayang ya teman-teman ya, di dalam pengelolaan SDM. Memang ketika memberikan contoh untuk IT kadang agak susah ya, karena apa? Realitasnya di beberapa proyek, kalau terutama untuk startup, perusahaan-perusahaan kecil seperti perusahaan kita gitu ya, saya gitu ya, itu kadang semua melakukan itu. Tapi biasanya sistem analis, testing, begitu saya pisah dengan programmer. Oke, di tahap berikutnya untuk pengelolaan peralatan, ya kan? Kalau di apa namanya? Kalau di pengembangan software, peralatan yang dibutuhkan paling apa ya, laptop toh gitu ya, atau server kan begitu kan. Sebetulnya kalau di sini nggak signifikan ya kalau di project IT. Tapi kalau di project fisik, misalnya pembangunan gedung, itu kelihatan, oh bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk, atau kapan dibutuhkan untuk eskavator misalkan gitu ya. Kapan dibutuhkan untuk apa namanya ya, yang bisa bikin apa itu namanya kalau di dalam proyek bangunan ya, atau kapan dibutuhkan untuk ngecor itu loh, truk-truk yang isinya semen dan campurannya itu gitu ya, kan begitu ya teman-teman ya, kapan itu dibutuhkan dan pembiayaannya gimana gitu, karena di situ setiap muncul kebutuhan SDM, setiap muncul kebutuhan peralatan begitu ya, setiap muncul di sana bahan baku gitu ya, berarti sebetulnya bisa diinikan peralatan itu termasuk bahan baku di dalamnya. Di situ akan memunculkan biaya. Makanya teman-teman semua, WBS itu sangat berhubungan juga dengan pengelolaan keuangan. Cash flow management begitu ya. Tentunya cash flow di sini adalah cash flow di project itu. Terlebih lagi misalkan begitu ya. Ini kayaknya di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan ya, menghitung nilai project itu sesuai dengan cash flow. Kalau cash flow-nya itu ada down payment gitu ya di depan, lumayan harganya bisa kita tekan. Tapi kalau kita harus memodali dulu, baru dibayar setelah pekerjaannya selesai, itu kita harus berhitung, namanya cost of money. Di ekonomi teknik sudah belajar bagaimana menghitung itu, present value, future value, kan begitu kan? Jadi kalau pekerjaannya proyek itu 1 tahun, bulan Januari kita mengeluarkan dana 1 miliar, sebetulnya 1 miliar bulan Januari itu kalau baru bisa ditagihkan di bulan November, seharusnya nilainya berapa ya? Itu masuk di dalam analisa nilai sebuah proyek. Ya kan? Beda kan? Nilainya 10 miliar, pekerjaannya selama 1 tahun.
Di 2 bulan pertama ternyata butuh 5 miliar misalkan ya. Uang kita mandek tuh selama 1 tahun. Dan akan sangat berbeda ketika misalkan, oke, untuk pengerjaan ini sesuai dengan perencanaan setiap bulan boleh mengajukan anggaran. Oke, di bulan pertama cair 2,5 miliar dipakai untuk pengerjaan. Bulan kedua ada perencanaan pengajuan ditransfer lagi 2,5 miliar untuk pengerjaan. Kita hanya mengelola sumber dayanya. Keuangan ada yang support, kan gitu kan? Kan bisa jadi seperti itu juga. Bayangkan kalau kita di depan harus menyediakan 5 miliar. 5 miliar, kalau itu didepositokan, ini di pelajaran ekonomi teknik ya, kalau itu didepositokan selama 1 tahun, 1 tahun kita dapat 5%, teman-teman. Berapa? Kalau 5 miliar, kita dapat 5%. Tidak di otak-atik ya, uangnya ya. Itu kan sama saja kita tadi bulan Januari keluar, misalkan ya, langsung 5 miliar begitu ya. Uangnya. Kalau itu didepositokan di bank, selama 1 tahun tidak kita ambil sama sekali. Di akhir tahun, kita mendapatkan 5% dari nilai itu. Bayangkan. 5%-nya berarti berapa? 250 juta. Hanya dengan kita membedakan antara penempatan uang, anggaran. Gitu ya. Sehingga kita berhitungnya seharusnya ini nagihnya berapa. Begitu. Jadi ada cost of money juga itu diperhitungkan di dalamnya. Gitu ya. Oke. Terus langkah penyusunan WBS seperti apa? Langkah penyusunan WBS pertama memastikan ruang lingkup pekerjaan. Itulah kenapa ruang lingkup proyek itu menjadi bahan kuliah di awal-awal. Sudah tahu ya? Bagaimana mengidentifikasi ruang lingkup? Tentunya disesuaikan dengan proyeknya masing-masing. Apakah proyeknya membuat website, apakah proyeknya membuat sistem untuk decision support, membuat sistem untuk transaksional, atau sistem strategik, boleh-boleh. Oke. Kalau sudah jelas, pasti, dan terkonfirmasi ruang lingkup pekerjaan tersebut, lanjut ke tahap berikutnya, identifikasi list pekerjaan. Didetailkan pekerjaan apa saja yang muncul untuk ruang lingkup tersebut. Setelah itu identifikasi mana pekerjaan yang serial, mana pekerjaan yang bisa paralel. Sehingga teman-teman semua kita bisa menyusun timeline atau time schedule nanti sebaik-baiknya. Pak Mustafa tadi mengatakan ada 2 time schedule sesuai dengan internal begitu sama klien. Ya, seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati ya, teman-teman. Karena ada beberapa proyek yang levelnya besar, biasanya beauty contest. Sesuai dengan kemampuan yang mengerjakan proyek untuk mempresentasikan bagaimana melaksanakan pekerjaan itu. Gitu loh. Berarti identifikasi WBS ini menjadi bagian yang sangat penting di sana. Termasuk penentuan waktu pengerjaannya. Kan begitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau ada pekerjaan yang paralel, sumber dayanya berbeda, begitu ya, itu bisa dijadwal bersamaan. Pekerjaannya sebetulnya bisa paralel ini kalau ada alatnya. Nah, kan gitu ya. Tapi karena kita cuma punya alat satu, maka tetap jadi serial. Saya kasih contoh ya. Ini yang antara serial sama paralel. Sebetulnya bisa paralel tapi tidak bisa karena keterbatasan peralatan misalkan. Maka di contoh ya, kita misalkan punya dua proyek gedung, gitu ya, di 2 tempat yang berbeda.
Masing-masing gedung pekerjaannya diminta 3 bulan selesai. Seminggu pertama tentunya pembersihan alat, benar nggak? Pembersihan alat, pembersihan lokasi, gitu ya. Karena lahannya miring, maka perlu ekskavator untuk percepatan. Tapi kita cuma punya satu ekskavator, satu apa namanya, beku ya, satu ekskavator, satu beku lah, gitu ya. Apa sih bahasanya, benar nggak ya? Berarti dia kan nggak bisa paralel di dua tempat itu. Makanya kalau kita sama-sama mendapatkan project di keduanya, yang pekerjaan seharusnya bisa paralel di awal-awal itu dibikin serial. Tapi misalkan lokasi pertama sudah pembersihan, lokasi kedua karena nggak bisa pembersihan karena membutuhkan alat, kan bisa diagendakan untuk pekerjaan yang lain yang tidak membutuhkan selesainya pekerjaan di jadwal sebelumnya, gitu loh. Misalkan sambil nunggu pembersihan, begitu ya, karena ini gedungnya 2 lantai, di yang kedua bisa dioptimalkan SDM-nya untuk mengerjakan tulangan besinya dulu. Tulangan besi yang nanti akan dipakai gitu ya untuk ngecor, fondasi dan sebagainya. Ya kan? Itu kan nggak bisa dilakukan paralel dengan pembersihan lahan. Ya. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Terus yang ketiga, identifikasi kebutuhan. Ya, SDM-nya gimana, butuh SDM apa saja, kompetensinya seperti apa. Kalau proyek besar bahkan bisa sampai manajemen tersendiri ini untuk SDM ya. Bikin kontraknya dengan mereka gitu. Terus anggaran, peralatan yang dibutuhkan, identifikasi di tiap list pekerjaan. Sehingga di situ kita jadi tahu ini kita akan menggunakan satu ekskavator untuk mengerjakan di 2 lokasi, gitu ya. Masih cukup waktunya ataukah yang di lokasi yang kedua tadi kita sewa saja deh. Karena kalau menunggu selesainya pembersihan lahan di lokasi satu, lokasi kedua untuk penggalian fondasi ini nanti akan terlambat. Bahaya. Itu justifikasi dari tim pro atau pimpinan proyek. Ada biaya? Iya. Jangan salah ya, karena di dalam perhitungan biaya biasanya walaupun kita punya sendiri, kalau analisa proyek gitu ya, itu tetap dibudgetkan untuk sewa gitu ya. Ekskavator itu gitu ya. Tapi kalau kita punya sendiri sebetulnya kan tidak perlu sewa begitu ya. Tapi kan kita juga nanti akan keluar untuk maintenance kan. Bisa seperti itu. Mudah-mudahan nyambung ya teman-teman ya. Oke, terus analisa komparasi dengan jangka waktu pelaksanaan proyek. Dilakukan analisa. Kalau list pekerjaannya seperti ini yang bisa paralel, ini yang bisa serial, ini kebutuhan SDM-nya ini, kebutuhan anggarannya begini, peralatannya segini, begitu ya, ini saja gitu ya. Padahal jangka waktu pelaksanaannya 3 bulan, gimana ini menyusun time schedule-nya? Ini nanti connecting dengan time schedule ya teman-teman, ini sebetulnya WBS ya. Tapi materi kali ini lebih menekankan kepada bagaimana teman-teman menyusun WBS-nya dulu. Terus monitoring progres WBS di time schedule-nya. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya kasih contoh nih. Misalkan kita mau bangun sekolah 3 lantai. Ini sekolah kami begitu ya di daerah Sampangan. Mohon doanya saja. Ini mimpi kami, ini baru visualisasi teman-teman begitu ya. Kita akan bangun sekolah 3 lantai begitu ya. Sesuai dengan visinya kita. Coba kita lihat. Dengan melihat proyeksi gedung seperti ini begitu ya. Kalau benar-benar dari nol, berarti ini kan sudah
oh ini pastinya ini sudah dihitung ini ya, ini pastinya ini sudah diukur ini ya. Berarti saya sudah melibatkan orang arsitek untuk menggambar. Kalau di dalam proyek sipil itu ada namanya penyusunan apa namanya ya, master plan gitu ya. Atau setelah itu kadang sudah ada detail engineering design. Gitu ya. Kalau di dalam proyek sipil itu di dalamnya ini kan ada instalasi listrik. Di dalamnya itu kan tentunya ada tulangan-tulangan besi gitu ya. Detail engineering design itu sampai menentukan ini sebetulnya tiang-tiang ini butuh ukuran besi berapa dan berapa banyak di tiap-tiang. Bagaimana menentukannya? Itu dilihat tanahnya dulu dites, namanya soil test. Ini kita belum bicara proyek untuk mengerjakan bangunan gedungnya loh, ya kan? Itu aja sudah jadi proyek sendiri, detail engineering design, begitu ya. Saya ngasih contoh untuk fisik kayak gini biar kelihatan ya, teman-teman ya. Kalau untuk sistem nanti kan cuma membayangkan saja. Oke, selanjutnya ketika kita sudah bisa menyusun detail engineering design, di sana sudah oh nanti di sini Pak apa namanya aliran toiletnya begitu ya, airnya, kabelnya nanti ditaruh di sini aja, tulangan besinya itu butuhnya segini, tiangnya butuh seberapa banyak begitu ya. Oke, itu sudah detail nih, kita ngurus IMB. Masuklah ke dalam pengerjaan. Terus, apakah kita akan langsung membangun 3 lantai? Kita lihat, kita sebetulnya punya anggaran berapa. Karena begitu toh. Oh, kita belum punya banyak anggaran nih. Kita bangun lantai 1 dulu saja. Lantai 2 menyusul. Kan bisa begitu. Berarti di detail engineering design tadi, oh kita nanti bangunnya sampai ini ya, tapi pondasinya sudah dibuat untuk siap 3 lantai. Atau saya pengen bangun yang masjid dulu saja deh, begitu ya. Kalau bangun masjid ini butuh berapa tiang yang seharusnya kita bangun, kan gitu kan? Butuh anggarannya seberapa? Kabel-kabelnya gimana? Toiletnya sebelah mana? Toilet itu bukan hanya sekedar lokasi toilet ya, tapi sampai bagaimana kalau nanti di lantai 3 ada toilet, saluran pembuangannya lewat mana? Jadi ketika membangun lantai 1 pun sudah harus memikirkan saluran pembuangan dari lantai 3 atau dari lantai 2. Oke. Insya Allah kebayang ya, teman-teman ya. Mohon doanya ya, teman-teman ya. Entah tahun berapa, mudah-mudahan tahun 2 tahun lagi kita bisa bangun ini ya. Sehingga teman-teman semua nanti siapa tahu kita bisa terlibat di dalam proyek-proyeknya kita. Teman-teman, ini berbagai contoh untuk WBS begitu ya. Di situ ini contoh saja saya ambil dari internet begitu ya. Ada conceptualize and initialize project, develop charter and plan, analysis, design, construction, testing begitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Terus di sini web sistem informasi, misalkan di sana ada konsep, pembuatan prototipe, desain sistem, terus ada evaluasi prototipe dengan stakeholder, pembuatan aplikasi oleh developer, konfirmasi akhir, begitu hasil implementasi, testing, terus nanti maintenance atau support. Gitu ya. Ini misalkan membuat sepeda, ini saya juga ambil di internet, saya maaf saya nggak mencantumkan asalnya ya gitu ya. Misalkan mau bikin sepeda, oke, di situ berarti bikin frame-nya dulu, bikin krem, bikin rodanya, braking system, shifting system, integration, project management seperti apa, frame-nya akan seperti apa pekerjaannya, begitu ya, didetailkan pekerjaan-pekerjaannya itu. Kalau saya biasanya, ini sebagai contoh saja ya, bukan berarti harus seperti ini gitu ya. Saya biasanya analisa kebutuhan dulu, ada perancangan sistem, perancangan alur, bahkan di dalam analisa kebutuhan sudah bisa desain alur, kan begitu kan?
identifikasi level user, membuat use case diagram, perancangan database, mock-up atau user interface, terus pengembangan sistemnya, termasuk ada internal pengujian dulu di tiap progres pengembangan, ada pengujian dengan user, kan begitu kan? Jadi sebelum kita uji dengan user, kita pengujian internal dulu, terus instalasi aplikasi di server, pembuatan buku panduan penggunaan sistemnya, sampai ke pelatihan, bisa jadi lanjut lagi ke pelaporan dan sebagainya. Ini sebetulnya contoh, begitu ya. Ini kemarin saya buat untuk mana ya? Untuk Jambi nih kayaknya nih, gitu ya. Kita ada proyek pengembangan aplikasi mobile di Jambi, gitu ya. Nah, di sini bisa terdeteksi. Ini seharusnya detail juga ya. Mana pekerjaan paralel, mana pekerjaan serial. Itu ini yang saya tampilkan ke klien, tapi di tim kita sendiri berbeda tentunya, kan begitu kan? Oke, siapa yang terlibat dalam analisa kebutuhan, siapa yang terlibat dalam perancangan alur. Programmer belum terlibat, tapi pada saat diskusi di akhir minggu itu terlibat, gitu loh. Use case diagram kan nggak perlu programmer yang bikin ya. Paham ya? Oke. Ringkasan dan refleksi. Jadi sini teman-teman, begitu ya. WBS itu apa? Begitu ya. WBS itu bagaimana kita memecah-mecah ya, memecah-mecah proyek gitu ya ke dalam pekerjaan yang lebih kecil, ada subnya lagi, kan begitu kan? Terus di sana kita identifikasi kebutuhan sumber dayanya, kita identifikasi kebutuhan anggarannya, kita identifikasi kebutuhan SDM-nya, kan begitu kan? Identifikasi pekerjaan yang paralel dan serial mana gitu ya. Kita juga sudah belajar manfaat kita menyusun WBS, bagaimana untuk kontrol dan monitoring pekerjaan, bagaimana untuk pengelolaan sumber daya, begitu ya. Termasuk tahapan menyusun WBS tadi sudah kita bahas, gitu ya. Sebetulnya kalau mau refleksi, teman-teman coba renungkan kenapa dalam manajemen proyek kita perlu menyusun WBS, gitu ya. Dan jelaskan keterkaitan WBS dengan pengelolaan sumber daya proyek. Dihubungkan ke sana ya, teman-teman ya. Ini mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah gitu ya. Dan terakhir, saya minta teman-teman untuk membuat WBS sesuai dengan proyek dan kelompok analisa. Beri keterangan kebutuhan SDM, peralatan, dan anggarannya. Begitu ya. Buatlah presentasinya, termasuk menjawab 2 pertanyaan ini ya. Minggu depan di tiap kelompok boleh dipresentasikan, makanya nanti saya berikan apa namanya, ini sebetulnya yang kemarin disusun itu nanti kalau mau diupload tugasnya dijadiin satu ya teman-teman ya, proyeknya apa, ruang lingkupnya, nah baru sampai ke WBS ya. Uploadnya satu-satu saja perwakilan dari kelompok. Clear? Mudah-mudahan clear. Jadi pertama melanjutkan yang kemarin sudah dianalisa, yang sudah ditentukan oleh kelompok, sekarang bikin WBS-nya, terus jawablah tambahan pertanyaan ini, begitu ya, termasuk ini ya teman-teman semua. Baik, minggu depan kita akan diskusikan lebih detail bagaimana yang disampaikan oleh teman-teman. Sekali lagi nanti saya buatkan apa namanya halaman untuk tugasnya. Teman-teman upload perwakilan kelompok saja, gitu ya. Dalam bentuk PPT boleh, gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Kita tutup perkuliahan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya channel YouTube saya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat karena ketika bicara manajemen proyek bukan hanya karena kuliah gitu ya. Ke depan kalau teman-teman atau mungkin ada kawan yang lain yang ingin belajar tentang manajemen proyek bisa direkomendasikan untuk mengikuti channel YouTube-nya saya begitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini sudah sempurna, insya Allah nanti akan ada perbaikan-perbaikan sehingga nanti kita bisa belajar bersama bagaimana mengelola sebuah proyek. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.